para ulama ngendikaken kados Ibnu Qayyim al-Jauziyah makaten Ibnu Hajar ngendikaken ugi pilih ingkang paling ranking paling dhuwur piyambak paling sanipun posonipun jane 3 dina tanggal 9 tanggal 11 kali tanggal 11 jane menawi boten berarti tanggal 9 kali tanggal 11 yen ora berarti tanggal pinten Pak 11 yen ora ya ora poso berarti 14. Nah kuliah niki boten masalah, alhamdulillah niki sampun sebagian besar mulai yakin sampun sami nindakaken siam. Dan menika tentu kemawon setunggalipun tondo-tondo kesainan. Sebab napa kula panjenengan sami menika para Bapak Ibu sekalian menawi dipun gangsaraken saged nindakaken amal kesainan amal ingkang saleh niki tondo-tondo ingkang apik kagem kula panjenengan sami. Dados setunggalipun riwayat Rasul paring idza radallahu bi 'abdin khairan istamala. Bila Allah itu menghendaki seorang hamba itu hendak diberikan kebaikan, niscaya Allah akan jadikan orang tadi itu beramal. Digangsarke anggere napa beramal. Nah niki sareng mananipun nambahan niki kaitanipun kali akhir kehidupan. Tapi niki secara umum mekaten. Terus menawi priyantun nika dipun kehendaki dening Allah badhe sae menika digampangke digangsarke anggone napa amal saleh. Nggih sebab niki menawi kula panjenengan sami mirsani utawi maos Al-Qur'an hadis Nabi sedaya kesainan donya akhirat kabagian donya akhirat menika kaitane mesti wonten amale. Boten boleh iman tok. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mukmin. Barang siapa yang beramal soleh baik dia laki-laki atau perempuan dalam kondisi beriman pada kufrona sa'i maka usahanya tidak akan ditutupi sia-sia orang musbro. Maka mungkin alladzina amanu wa sholihat ulaika ashabul jannah. Orang yang beriman beramal soleh mereka penghuni surga. Terus iki kaitannya kali amal mesti. Iman kaitannya kali amal. Terus mereka itu dipun dadosaken saged beramal solehan niki kedah nopo syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala sebab niki anugerah ingkang ageng saking Allah Subhanahu wa taala termasuk niki wau siang Asyura Rasulullah mengatakan siamu yaumi Asyura ini ahtasibu Allah ayyukafir sanata allati qabla. Ya puasa hari Asyura ini ahtasibu Allah sungguh aku berharap pada Allah akan menghapuskan dosa kesalahan setahun yang telah berlalu. Ini rahmat Allah kagum umat Islam, umat Nabi Muhammad kita sami. Sebab ngamali sithik tapi ganjarannya akeh. Nggih, ngamali terus dino dosa setahun dihapus niku akeh banget iki. Luar biasa. Ini rahmat Allah. Menurut para ulama, dikala jelaskan hadis menika nyebataken ini rahmat Allah untuk umat Islam. Rahmati Allah kanggo umat Nabi Muhammad sallallahu amali sithik tapi ganjarannya akeh. Ada nggih. Nah syukur-syukur kalau ini bisa pun utawi sing saniki nembe tanggal 9 dibenjing kita jente tanggal 12 utawi yang saniki tanggal 12 benjing arep tambahin meneh monggo. Ya Rasulullah ngendikaken dikala setahun sadenipun nggih napa Muharram sebelumnya yang berikutnya Rasul ngendikaken lain begitu ila qabilin la sumanna at-tasib. Kalau saya masih hidup tahun depan tahun ngarep urip aku benar-benar saya ini akan puasa tanggal 9-nya juga. Kalau tanggal 9 tanggal 11. Ya iso tanggal 9 nih berarti panjenengan 10 11. Dalam rangka apa yukhaliful yahud? Dalam rangka menyelisih orang-orang bangsa Yahudi. Sebab bangsa Yahudi di zaman dulu poso tanggal 11 nih. Mila ben boten padha Nabi nganjuraken yen ora tambahi sedina saderenge utawi sehari setelahnya. Menawi gur posone tanggal 12 tok pangsal boleh. Kalau memang diatur kalau Imam Al-Bahudi mendikatakan harus pun tidak makruh. Bukan makruh puasa tanggal 10 saja. Karena ya langsung saya ingin tambahi tanggal 9 tapi tanggal 11-nya syukur-syukur bisa 3 dino. Nah, para Bapak Ibu sekalian, ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sampun rampung nindakake poso, nindakake amal saleh, amal kusuben napa ingkang kula panjenengan sami lampahi sepisan
Monggo kula sami nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados amal soleh kula sami menika napa kemawon termasuk sing nembe mawon dipun lampahi menika dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Ada dasar napa ayat Allah wonten surat Al-Baqarah surat ingkang kalih ayatipun 117. Allah paling mengendikan jelasaken kisahipun Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah idh yarfa'u Ibrahim, ketika Ibrahim itu meninggikan bangunan Ka'bah, bangun Ka'bah. Idh yarfa'u minal baiti qawa'ida minal baiti, ketika meninggikan asas pondasi dari Ka'bah. Kalau menjelaskan antaripun Imam Syaukani jelaskan maknanya pun apa meninggikan bangun Ka'bah di atas pondasi sing bakoh. Nabi Ibrahim dibantu dening putrane pun Nabi Ismail kados disebut sebataken wonten ayat menika ugi wonten hadis ingkang sahih riwayat Imam Bukhari. Pilih Nabi Ibrahim menjenguk anaknya Nabi Ismail beberapa kali. Beberapa kali dijenguk soal Nabi Ibrahim manggenipun wonten daerah di Palestina nggih, wonten Palestina. Niku jenguk wonten Mekah, jenguk anak Ismail. Ternyata ketika menjenguk ke beberapa kalinya menika nemoke Nabi Ismail nembe mengerak panah, anak panah, rancipi nggih. Rancipi basa Jawa napa nggih rancipi nggih. Dikerak, runcing basa Jawa Indonesia. Dilancipi. Nggih. Dilanjutkan apa naik sebab nopo gaweane Nabi Ismail ini kok berburu ya dengan Nabi Ibrahim sebatas nopo itu berkah pada makanan mereka itu daging. Makanan mereka nopo daging. Dan ini nabi ngerak panah anak panah itu lajeng Nabi Ibrahim dugi lajeng main kabar saya aku diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun Ka'bah. Ya laksanakan Pak ya. Tapi Allah sudah merintahkan supaya kamu membantuku, dibantu nih. Bapak kalian anak piantun soleh dan ini, masya Allah ya. Nah, harus mesti bangun Nabi Ibrahim dipun sebataken ingkang bangun Nabi Ismail sing ngulungke watune. Apa tune tak bani itu gede-gede nggih. Terus nggih. Tapi boten niku lho, niku kan pun hancur nih Mas. Sudah hancur berapa kali nih? Sudah hancur berapa kali di zaman Nabi Muhammad sudah hancur juga. Dibangun lagi dari orang kafir Quraisy dan menikah sebab banjir zaman ini nanti banjir wonten Mekah langsung dibangun oleh ini orang-orang kafir Quraisy sepakat udah dibangun mereka baik dikumpul ke saka bondone awake dhewe ya tuku kayu tuku watune kudu dipahat kudu diratakke kudu napa jenenge ngopah tukang dan sebagainya iki pokoknya sing dikumpulke bondone awake dhewe sing halal wae. Ngerti mereka, sing riba ora ditokke, sing di macam-macam napa jenenge perdukun niku tidak dikeluarkan datanya waktu itu karena mereka tahu ini ya ada yang hak. Jadi kumpul ke sing api-api kok. Nanti kalau seperti jebul ya bangun entek kuwi. Bodone entek. Mereka harus mesti gur dikai tondo tok rada bunderan tadi itu sing ngantos dinten niku jenenge Hijr Ismail niku bangun Ka'bah. Ya, tapi dan ini Nabi Ibrahim bangun, Nabi Ismail sing ngulungke. Nah Nabi Ibrahim menika ngadeg wonten sebagai panggenan ketika bangun Ka'bah ingkang dipunsebut Maqam Ibrahim. Sakniki menawi napa do umrah, do haji mlebet Masjidil Haram menika wonten kados kurungan napa niku manuk nggih. Sing bentuke kados emas ngaten niku, kuning niku sebalikipun napa dipunsebut Maqam Ibrahim. Napa menika tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Lha kok adoh ora kabeh zaman biyen nempel wae. Zaman ini nempel nih, terus nempel mesti dibangun nanti nempel di Ka'bah. Di zaman Imam Al-Khattab soalnya kaum muslimin tambah akeh diundurke. Ini bener masalah nih. Soalnya dan sholatnya itu yang Masjidil Haram, di kalau rampung tawaf nih kok bisa di belakang itu semua. Ini dan itu para bapak ibu sekalian rampung kados seperti kekaronia rampung bangun Ka'bah sesuai dengan perintah Allah sing dawuhi Allah membangun. Kedua-duanya berdoa, Rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami. Nah niki tawasulipun para nabi nggih, napa niki kanthi ngucapke asmane Allah ingkang paling asing dipuncapaken rikala berdoa. Rabbi utawi Rabbana.
Robbana itu janjane ngarepe wonten iya nih Pak. Iya, Robbana. Tapi dihilangkan. Utawi Robbi ngaten ya Robbi. Nah, ini sampun udah nampa istilah pun jadi bisa dimaknai seperti itu. Robbana wahai Tuhan kami, taqabbal minna. Terimalah amal-amal kami ini. Taqabbal minna maksudipun amalana as-shalihah. Hadal amal as-shalih. Ya Allah, terimalah amal soleh kami ini. Dan ini para sejarah mati Allah Subhanahu wa taala. Para menjelaskan iki sing donga Nabi Ibrahim. Sing donga sinten Nabi Ibrahim. Nabi Ismail mengaminkan. Nabi Ismail apa? Mengaminkan, tapi dianggap dua-duanya berdoa. Dan sing donga siji yang ngamin itu dianggap berdoa semuanya. Nggih. Para ulama jelaskan mengatakan ketika kita mengaminkan amin itu berarti kita juga berdoa. Mila dipun sebagaimana wonten mriki Rabbana wahai Tuhan kami taqabbal minna. Terimalah dari kami. Padahal sing donga Nabi Ibrahim kok. Nabi Ismail cuma mengaminkan. Tapi dianggap dua-duanya sudah berdoa. Nanti lagi. Nah, terimalah amal dari kami taqabbal niku bahasa niku basa Arab niku jenenge kata perintah fil amr. Apa niki perintah mboten. Kata perintah menika wonten macam-macam. Menawi kata perintah menika dadi perintah menawi saking ingkang sepuh dumateng sing nom utawi sing senior dumateng sing junior, dari yang tinggi ke rendah niku dawuh perintah. Tapi yang saking awake dhewe rendah kepada Allah niku mboten perintah, tapi namanya doa. Namanya apa? Doa. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami amal soleh kami ini. Nah, ini para Bapak Ibu sekalian ngantos-ngantos tunggalipun ulama soleh zaman dulu jenenge Wahib bin Warad niku rikala maos ayat niki nangis, Pak. Nah, mau nangis. Nabi Ibrahim, dia katakan Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, yang perintahkan kamu untuk membangun Ka'bah amal soleh itu Allah. Ya, ini kan mesti kudu ditambahin Allah. Tapi bagaimana Anda itu masih khawatir kalau amal Anda itu tidak terima? Nabi Ibrahim, Pak. Ya, wis amale kados ngaten niku nggih. Kula panjenengan yakin keikhlasan Nabi Ibrahim, tapi meski demikian beramal soleh untuk minta berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala sebatas amal solehnya dikontak. Tapi napa malih awake dhewe ngaten lho. Nah, kula panjenengan sami mila saking amal-amal soleh awake dhewe para Bapak Ibu sekalian sing diamal napa kemawon monggo nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala sebatas amal kula panjenengan sami menika napa kemawon dipun tampi dening Allah. Soalnya yang ditampa rugi, wis kesel-kesel orang ditampa amilatun nasibah, wis beramal orang yang beramal nasibah kesel tok, capek, nggak dapat apa-apa, nggak dapat ganjaran itu yang kesel tok, muspro nih, capek kali. Terus ibu-ibu barang nih yang paham betul nih, wis puasa, misalnya bang ini, kejadian foto ini wis puasa, apa sih waktu isuk. Masa harus belajar, masa orang berarti harus menjadi pak itu masa mau ini ngopo nanti itu kita lorati kita tahu ini ibu gitu nanti kalau yang mau sepuluh ngapain gitu ya capeknya tambah kesel mana lagi ini segala contoh mau kira yang pergi sama benar berani ini berapa orang masak kesel banget lagi udah tambah kesel banget jadi yo. Tapi yang kata seperti Masya Allah Bu, enak banget pakai itu nasinya nyetok jen. Mau naik pol, orang nasi kalake, nasi pol kan. Tapi ada seperti ini Pak, ada blong kan. Alhamdulillah hasil pencapaiannya nanti kemeringan barangnya ada hasilnya. Apa hasil banget juga bisa nih Pak. Nanti ya aku lihat juga pakai. Terus kalau banyak sami, yang ini pun tindakan amal soleh amal kesubahan kalau banyak sami ini untuk mata Allah. Sebatas dipun tampi di Allah Subhanahu wa taala. Ben awake bejo ngoten nggih. Nggih bejo yen napa amal ini dipun tampi di Allah. Senang nggih. Di akhirat tidak didatangkan kepada kita amal-amal soleh. Jadi kita iki amal solehmu waktu itu masyaallah banyak sekali senang remen. Wujuh yaumaidin nadhirah. Wajahnya pada berseri-seri meskipun ini kaitannya pun kali dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di sini akhir. Kok iso nggih? Karena amal saleh dengan iman dan amal saleh itu. Innaka antas samiul alim. Sungguhnya Engkau ya Allah As-Sami. Ketika buku ini dua asmane Allah. Siji tok mawon pun istimewa pencak sempurnanya.
ditambah kali ngoten mriki mesti punya makna yang langkung istimewa melih. Innaka antas sami, sungguhnya engkau ini Allah benar-benar as-sami, maha mendengar. Mendengar apa? Mendengar midanget donga-dongane kula panjenengan sami. Mendengar doanya keduanya Nabi Ibrahim, mendengar doa kita. Ambakna kula panjenengan sami doanya dengan berbisik, alon-alon. Walaupun kula panjenengan sami berdoanya berbisiknya dalam sujud-sujudnya awake dhewe, sebelah ra krungu, tapi kula panjenengan sami doanya sudah bersujud di akhir malam. Di gelap gulita malam seperti itu priyanto do saris danten kita berbisik Allah dengar itu. Di kalau saling berbisik Allah Subhanahu Wa Taala dengar. Kalau niki doa-doa pun para nabi mereka mengatakan demikian. Nabi Zakaria misalnya pun dia doa-doa Allah Subhanahu Wa Taala innada rabbahu nidaan khafiyya. Ingatlah ketika Zakaria itu berdoa pada Tuhannya dalam suara yang pelan. Ini suaranya alon-alon kawan kecuali dungane doa berjamaah apa nih? Kan di Banten nih bu. Terus misalipun doanya ketika apa? Ketika Nabi misalipun beliau SAW menyebut bahkan doanya di Banten. Tapi kalau banyak sami doa sendiri-sendiri, piyambak-piyambak doanya pun alam-alam. Ini nopo berbisik kita Allah maha mendengarnya. Al-Alim maha mengetahui amal kula panjenengan sami, amal kesolehan kula panjenengan sami boten usah khawatir. Priyanton sanes boten ngertos amal yang dhewe iki. Memang kula panjenengan sami boten sah ditutup-tutupi kecuali amal sing wajib nggih. Sing wajib kan ya kudu ketok niku. Kowe saiki ra tau ketok ning masjid ngopo aku saiki amal saleh itu tak sembunyi kabeh ben kowe ikhlas. Ra tau ketok ning masjid saiki. Ra tau salat berjamaah tak sembunyikan. Nah niki plentu malah. Boten terus. Sing sembunyikan apa? Sing sembunyikan amal ingkang sunah. Iki nggih termasuk sedekah. Sedekah kudu sembunyikan semua boten. Sedekah kadang-kadang nopo kula panjenengan sami kalau ada maslahatnya justru terang-terangan dan yang didonya untuk ngaten nggih. Mila Allah paling ngandikan in tubdu shadaqatikum in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian bersedekah dengan terang-terangan itu baik. Tapi bila kalian itu bagaimana? Nabi kalau panjenengan sami menika kalian bersedekah dalam kondisi sembunyi-sembunyi maka itu lebih baik bagi kalian. Terus harus seperti dua-duanya baik. Yang penting ikhlas. Nanti bagi kadang kita sedekah terang-terangan, kadang sembunyi-sembunyi. Monggo ingat bahkan manahipun ikhlas patus ridhonipun Allah Subhanahu Wa Taala kemawon. Ya contohnya Pak, sedekah terang-terangan zaman Nabi sedekah terang-terangan sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq datang pada Nabi kumpul kabeh bondone. Terus seperti ngertos sahabat Nabi ngertos sungkane ngerti lah. Kan umpan ingatan teko separuh bondone kabeh digowo karo Nabi kagem fisabilillah ya semua. Nggih sing tok ningali alur-alur apa sepalit kan niki. Nggih padha kene iki ya separuh-separuh. Abu Bakar As-Siddiq terus seperti toke kabeh bondone kaya kabeh. Niki khusus nggih kagem sing imane kaya Abu Bakar lan keluargane imane kados keluargane Abu Bakar. Ya namanya dewi imane rupaya imane Abu Bakar keluargane awake dhewe imane dereng kados keluargane Abu Bakar ya aja diinfaki kabeh saumamae dia perlu manut ngendi bisa. Nggih gondone nek ngendi bisa. Ngoten lagi. Nggih jadi apa yang kita infakkan ulil afwan yang tersisa atau yang ya sisa dari apa yang sudah menjadi kebutuhan pokok kita. Nah itu diantara sedekah yang terbaik. Itu betul kabeh tapi Abu Bakar imane dijamin Rasulullah boten mangit doa Abu Bakar. Ya namanya dhewe rasa-rasa. Ya sebenarnya napa cukupi kebutuhan keluarga yang sami ada yang tersisa. Nah itu yang dibelanjakan di jalan Allah, disedekahkan. Nah contohnya ini sedekah yang terang-terangan sahabat Nabi wonten kaum Quraniyin. Nggih saking sebuah suku menika dugi dumateng Nabi masuk ke Madinah di waktu siang hari. Ngomongnya harus seperti Pak Orang di kerambi saking keserakatnya Pak Ibu. Masih harus seperti sarungan sarungnya seperti kulit. Larang misalnya kulit, tapi sarungnya maksudnya saking lagu ini yang kulit. Jadi keligo, kenapa? Keligo Pak Ibu. Yang kerambi itu apa sih? Keligo. Keligo ini orang kerambi ini loh, beliting. Nah, beliting. Ini harus seperti itu kok, beliting. Nanti pedangnya barang ramah sarungnya, sebab orang randu saking randu ini. Iku rayane iku wajahnya wajah wong elek. Nggih. Soale napa? Betul-betul enggak punya makanan datang rombongan dumugi dumateng
Madinah nemoni Rasulullah nyun napa bantuanipun saking Nabi. Nah niku nggih Rasulullah masyaallah priyantune kados pundi? Ternyuh menawi wonten priyantun ingkang kados ngaten iki serakat macam-macam lajeng perintahke dumateng sahabatipun supados berinfak, bersedekah. Jebule ora ana sing ngetok infak, Pak. Udah meneng kabeh. Lajeng wonten setunggal priyantun lajeng kundur saking kundur dumateng griyanipun piyambak bareng iku mbotong kurma, mari buat napa mabut niku nganti daya-daya sing napa niku. Sing napa jenenge sing ngatur kurma niku. Diaturke wonten ngajenge Nabi bar niku sahabat Nabi sedanten do weruh ngaten niku mak rutu-rutu mulih ning beliau do jiko nggih makanan terus juga untuk mesti pakaian nganti teronggok besar kumpulan terus infaknya mati akeh banget Nabi kan swajah itu bersih-bersih. Dan ini harus penting Rasulullah yang diakan man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Sapa sing nyontoni amal sing apik banjur napa ana sing nyonto maka dia dapat ganjaran yang mencapai. Boleh terang-terangan nih Pak, sudah terang-terangan. Boleh lagi. Dan ini para isyarat mati Allah Subhanahu wa taala terus amal innaka antas samiul alim. Sungguh ya Allah itu Maha mengetahui apa yang kami amalkan. Ya bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi mangko panjenengan sami nggih sing cilik sing gedhe sing semui-semui tangan Allah terus. Bener usah khawatir, orang tidak tahu masalah. Allah mesti ngetos, Allah mesti balas nikah saya kula panjenengan sami. Nggih. Nah, para Bapak Ibu saya hormati Allah Subhanahu wa taala niki menawi kula panjenengan sami rampung amal saleh yang Gusti niki wau. Donga dumateng Allah supados amalipun dipun ambil. Apa kali di antara juga yang dipun contohaken dening Nabi juga mungkin dening Rasulullah bilih Nabi menika menawi rampung amal saleh menika malah justru istighfar. Justru apa? Istighfar contohipun menawi Nabi menika insarafa min salatihi beliau sallallahu menika rampung saking salat wajibipun istighfar talatan beristighfar sebanyak 3 kali ping 3 istighfare. Napa periwayatnya niki sanes sahabat Nabi niki. Rawinya di sini takoki lagi istighfar Nabi ngucapke resmi di rawinya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia enggak nyadarkan sama Nabi niki. Cuma dia katakan astagfirullah, astagfirullah. Sekalian nyontoni. Mila para ulama kata Syekh Shalih Al-Utsaimin ya Allah taala sing ngajar wonten Masjid Nabawi ketika akan zaman dia nggih. Ya harus mesti niki sing paling resik astagfirullah astagfirullah. Tapi yang paling lengkapnya astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih astagfirullah wa atubu ilaih. Orang Islam. Ya kuliah salah dua-duanya boleh. Nah niki Nabi istighfar rampung salat. Salat itu amal saleh napa amal dosa? Saleh. Tapi orang musoleh istighfar nggih. Istighfar mereka tidak kemudian identik dengan berbuat salah. Tapi nopo bahkan dalam perbuatan-perbuatan ingkang sae mawon kepada sami ugi dianjurkan juga beristighfar termasuk nopo rampung salat. Sebab piye to piye rampung amal saleh awake dhewe niku amal saleh awake dhewe niku tetep konten kira-kiranipun. Nggih nggih. Sempurna ini lho Pak. Mila Rasulullah ngendikaken wonten priyantun salat itu kadang dia dapat ganjaran cuma 1/10-nya. 9/10-nya ini gede ya, berarti kita dapat. Oke. Mana yang ngambil separuhnya tok, 1/3 macam-macam Pak. Oke. Berarti ini kira apa kaitannya dengan kesempurnaan dari sholat pun pahalanya ganjarannya mungkin khusus pikiran. Oke, mungkin gerakan-gerakannya atau dia belum melengkapi apa satu wajib-wajibnya sunnah dan sebagainya kaitannya pun dengan sholat menika. Mila kekirangan menika dipun tutup kanthi menapa kanthi beristighfar. Nggih, boten sekalian nika wonten ayatipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Muzammil. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasanah. Wa ma tuqaddimu min anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairu wa a'dhamu ajra wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allah ngendikan wonten ayat kaitannya kali salat tahajud itu, salat malam. Nggih. Salat malam harus mesti setengah malam, kurang dari setengah malam, 2/3, 1/3 malam. Jadi Allah ngertos, apa dia pinter, ya betul
napa istilahipun semampu kula panjenengan sami. Sing penting saged istiqomah walaupun sedilok tok seprapat jam boten masalah. 20 menit boten napa-napa, setengah jam, rawit 3/4 jam monggo. Dengan bahkan saged rutin. Nah, ingat nggih, kula melihatkan wonten mriki di akhir itu Allah perintahkan istighfar. Setelah dia terus pundi wa aqimus shalah dan tegakkanlah salat. Wa atuz zakah, bayarkanlah zakat, tunaikanlah zakat. Wa aqridullaha qardan hasanah, dan berikan pinjaman pada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik. Loh, niki ibaratnya Allah niku asli wonten Al-Qur'an nggih, para Bapak Ibu sekalian, ibaratnya amal saleh awake dhewe hubungan kita dengan Allah itu seperti perdagangan, kadang seperti pinjam meminjam. Dan apa niki contohipun? Ya menika berinfak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, diibaratkan dengan Allah qardun hasanah, memberi pinjaman yang baik. Lho kok istilah ini ngopo pinjaman yang baik piye? Nah, kalau orang pinjam ini manusia mawon nggih. Yang menungso napa istilahipun pinjam meminjam niku ruprahe dibeleki napa mboten, Pak? Maksudnya mboten? Niki ngaten. Seolah-olah kados pundi yen slira kalau kalian itu wahai manusia, kalian beri pinjaman baik-baik pada Allah dengan berinfak, bersedekah dan sebagainya jalan Allah Subhanahu wa taala mesti dibeleki. Nah, lho, mungkin nanti dibeleki. Nah, ini napa para bapak ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala di antara hikmah yang mengatakan. Maka tentu terus pundi niki sing jelek bukan bayan-bayan niki sing jelek napa Allah Subhanahu wa taala yang tahu man fis samawati wa fil ardh, miliknya semua yang ada di langit dan bumi awake dimawon, Pak. Menawi wonten priyantun, nggih, awake duwe kanca priyantune masyaallah dipun paringi kelebihan harta banyak sekali. Priyantune amanah, jujur, lomo. Ajeng kodar Allah awake ketemu. Nggih, setunggalipun warung nyate misale, terus wonten nyate boten Pak ya. Seno kaya. Misale nggih, ya ketemu ning warung sate kalih Mas Walidi misalnya. Jebule kodar kados pundi pasar bayar, jebule lali Pak, dompete macam lali, lali jalan-jalan lali babar terus ATM nanggo, dompet nanggo. Mas Walidi nyuwun ngapunten kula jileh riyen atone angsal boten. Kula boten beto ATM, boten beto dompet boten apa-apa, boten apa-apa. Dan kadang boten. Aduh foto iki Pak, iki repot ya. Kita yang awake dhewe dijele boten Pak. Dijele mesti, terus boten Pak. Gitu. Nah ini apalagi Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita yakin walaupun dia nggak bawa uang, bawa dompet, yang mungkin atau atas kemiri mesti dibeleki. Nah ini kita paling Allah Subhanahu wa taala kalau kita ngasih pinjaman kepada Allah, artinya mau infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, bantu jalannya Allah, nanti bondone awake dhewe, itu yang pinjam itu Allah, rasa khawatir. Suwe apa namanya? Enggak lama, sebentar atau lama sih nanti kembali. Dan pengembaliannya Allah tidak mungkin sedikit, tidak mungkin sidik. Nah, nopo nih musim paling ageng justru nopo itu nih pun Allah, surga nih pun Allah Subhanahu wa taala, masya Allah. Namun terakhir Allah ngediakan setelah berbicara masalah sholat, zakat, qiyamul lail, sholat dalu, wastaghfirullah, dan mintalah ampun pada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nggak perlu aturakan Allah. Allah Ghafurur Wadud. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang juga. Mencintai hambanya. Sebab ini kok digandengke Rahim, Wadud, macam-macam niki. Sebab sebagian priyantun dia agak putus asa. Aku yo Allah itu Maha Pengampun. Aku dosa wis akeh, aku minta ampun pada Allah, Allah akan ampuni saya. Tapi dosa wis akeh apa aku ya iso ditresnani meneh karo Allah Subhanahu wa taala. Allah jawab iki. Innallaha ghafurur wadud. Tidak peduli seberapa besar dosamu, yang kowe njaluk pangampura karo Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak segera ngampuni, Allah juga akan cinta pada kamu. Ada bagian ini masyaallah. Nah, lalu lihat ini kan kampung sholat dalu ini dianjurkan apa? Masyaallah, kita nanti tempat pengawasan ya. Oke. Napa dianjurkan istighfar di akhir malam, rampung sholat tahajud macam-macam Pak. Ya, para ulama mengatakan istighfar terbaik di akhir malam. Istighfar terbaik napa di akhir malam, di waktu sahur itu terbaik. Ya, kalau dipuji Allah Subhanahu wa taala wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Kemudian sholat dia rugi.
Ya, wa fil asfari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Inilah istighfar yang terbaik paling saya ini pun di akhir malam. Di rampung sholat dalu tadi yang namanya pas kosong di rampung bernopo niku berdoa sahur banyak nenggo sholat subuh duki istighfar. Nopo istighfar saja betul saya usah biar rampung sholat istighfar. Pagi sore istighfar, tapi kalau banyak sami raya-raya istighfar saya Pak. Tapi nopo ada ranking-rankingnya. Ranking ini pun apa yang termasuk yang paling istimewa istighfar di akhir malam. Ini termasuk menikah mendiakan lagi Pak. Nopo nih kok termasuk kunci-kunci pembuka rezeki nih kok nopo diantaranya istighfar di akhir malam. Istighfar di sahar, istighfar di waktu sahur nih kok termasuk kunci-kunci pembuka rezeki saking Allah Subhanahu wa taala. Dan iki rampung amal niku nggih sebisa namun kesuwen doa atau kali istighfar banyak-banyak maka mungkin harus nanti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah sebab Ramadan sami saged amal soleh menika petunjuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Mila kedudukan ibadah paling inggil menika manazilus syukri, kedudukan manzilatus syukur, kedudukan syukur niki ibadah Nabi atus katen malih. Nabi menika napa pun diampun dosane. Nabi kados pundi? Rasulullah SAW salat dauripun sedemikian panjang. Ya, terus kadang-kadang beliau salat malam sampai panjang. Ya, salatipun ngantos kaki beliau sampai bengkak karena saking lamanya berdiri salat malam. Di Bunda Aisyah, Rasulullah, bukankah Anda sudah diampuni dosa yang telah berlalu dan akan datang? Mesti diampuni kok cek ini loh, cek nanti kok ngono ngoten lagi. Nah, sing Rasul diakan afala akunu abdan syakura atau afala aku abdan syakura. Apakah aku ini tidak mau menjadi hamba yang bersyukur, ibadahnya bersyukur kepada Allah? Karena sudah dimudahkan beribadah, beramal soleh, bersyukur lagi, tambah ibadah pun tambahi, dan ini pun syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sakit ngaten ini Pak, ini jenenge setan iblis nangis mungkin Pak. Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Sebab napa? Sebab tujuannya setan itu ngaten niku. Yaitu malah ada jitu aktsarul syakirin. Allah akan dari depan, dari belakang, dari kanan, dari samping kanan pilih. Itu malah ada jitu aktsarul syakirin. Kemudian Allah, engkau tidak akan dapatkan sebagian besar dari manusia itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, dia yang jadi orang yang bersyukur, iblis kan gagal berarti. Kata nopo, gagal tujuannya. Urip, tujuannya urip gagal. Nah, nanti bilang teman saya monggo ini pun tansah syukur dumateng nikmatipun Allah, termasuk syukur beramal soleh, syukur sakitipun paling rezeki arupi ilmu kiwa. Ini betul kabeh nih rezeki bondo kan kabeh wong dikai wae. Ambano sithik napa saya bener-bener teman. Tapi ilmu tidak semua orang memberi. Lebih banyak yang tidak diberi ilmu. Mila priyayin ingkang bi a'lal manazil, bi khairil manazil, kedudukan yang paling tinggi napa? Ya yarzuquhu ilman wa malan. Ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki berupa harta dan ilmu. Kemudian bagaimana diinfakkan oleh Allah sesuai dengan ilmunya, dia sambung silaturahmi, dia tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, maka langsung lihat ini yang terbaiknya. Nah, berarti Rasulullah ibaratnya memiliki ilmu itu juga rezeki. Bahkan yang memiliki rezeki kan, di Rasulullah menyatakan di hadin wafir, dia dapatkan bagian yang paling banyak sekali. Nah, di UK kan kalau sami kita gadai yang warisan berupa harta juga golongan Islami kadang-kadang khawatir diwariskan kepada anak cucu itu orang khawatir sumben begitu rebutan. Nonton lagi. Tapi kalau diwariskan ilmu, kira-kira rebutan betul Pak? Meramon tapi rebutan saja. Enggak bisa diperebutkan dia. Sebab tidak semua orang belajar, semua orang bisa menuntut ilmu. Ya sebanyak-banyaknya tidak menghalangi yang lain untuk mendapatkan juga. Tapi yang bodoh yang bodoh kalau ini cuma itu saja. Nah, ini mila sepindah kita bersyukur. Kasih pun ugi ampun kesuben para Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah beramal soleh, beramal kebaikan, ampun ngantos amal kebaikan kalau panjang sami menika digugurke amalane, digugurkan amalannya dadi muspro.
Sebab apa Pak? Di antaranya antawisipun. Ini contoh cukup banyak nih akan rasanya pun. Ini pembatal-pembatal amalan soleh balik. Ini amalnya dari terima sama Allah. Salah setunggalipun apa? Menaik pria tersedekah berikuti ungkit di nopo diundat-undat jenenge. Diundat-undat disebut-sebut terus mengandungi kados pundi? Mengandungi nyai tapi menyakiti hati orang yang diberi. Niki batal ya soal. Orang yang ganjaran nih. Kalau paling mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan man. Itu diungkit-ungkit. Oh, sing iki sapa kuwi? Aku to wis omah iki sapa jenenge? Gunane iki. Motor terus sing aku to. Kuwi sapa sing aku dhewe masih tuku. Oh iya berarti sing berarti. Wis kasih di absen dulu lero. Oke. Nah, Bapak-bapak sekalian, ini harus penting menghabiskan nanti amal kita nanti. Oke. Maka ini harus penting ngei, tapi kayak ini menyakiti, mencari misalnya, yo, mulai jalur menyok. Diuncang misalnya ampun dia menyakiti karena ini tidak dapat ganjarannya nantinya. Kita jangan sampai demikian. Oke. Termasuk kita tentu membatal ke amal soleh wajib ya, amal-amal yang itu ada isinya kesyirikan. Dan termasuk Pak mendatangi peramal ya. Mana ada arafan, barang siapa yang mendatangi arafan ramalan fasaddaqahu bima yaqul ya faqad kadzdzaba bima unzila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia datang kemudian membenarkan ucapannya peramal tadi, ya harus pun dianggap mendustakan ajarannya Rasulullah. Kalau sekedar mendatangi saja, tidak dia benarkan harus pun ya selama 40 hari dari sholatnya tidak diterima amalannya. Ini batalin. Sotok. Lah berarti rasa sholat itu keliru, betul? Ya tidak. Ya termasuk ini atasnya Pak. Contohnya pas Jumatan itu loh. Jumatan bagaimana larangannya Pak? Pas Jumatan, bukan asal ngomong pas khotibnya lagi dan naik mimbar dan bicara khotibnya. Tidak pun kali sohibika ya ansib walimahu yahtub faqad lagota. Bila kamu itu ngomong sama sebelahmu pas imam lagi khotib lagi naik mimbar lagi khutbah menengok jodoh rame wae sholat Jumat ngobrol wae mana. Nah ini kata gitu. Ya nilai kita bisa seperti fakor lagota, maka sungguh kamu telah sia-sia. Kalau lama nih dia harus seperti masnya, nggak dapat ganjarannya nanti. Jadinya pengennya nilai lagi. Berarti nilai biaya Pak? Isyarat berarti. Ngomong ngomong. Nah mungkin pas imamnya benar ngomong, pas antara maka ditanya kalau lama itu ada seksual dan sebagainya gitu. Pas ngomongnya pas imamnya linggo antara dua khutbah hamsah boten boleh itu. Oh cuma imamnya tadi khutbah itu ngomong, nah itu boleh karena Pak imamnya tidak sedang khutbah ada lagi. Nah ini dibolehkan. Tapi yang mungkin ngomong jangan kita bisa. Ini termasuk diantara yang membatalkannya. Dapat pahala, tapi harus pun dia tetap dipersiapkan karena menggugurkan kewajibannya. Macam apa lagi? Bisa lagi. Sama dari mulai lagi. Semenit lah, setengah menit. Setengah menit. Oke, tambah setengah menit tambah singkat sekali. Oh, bon, pastor. Jadi, pertama kekon katanya nih, Muhammad. Wa alihi washabihi ajmain wa ta'ala. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,